Dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Marilah kita lihat bagaimana hadis dari Nabi SAW, di mana beliau menjelaskan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa yang pertama? Hayataka qabla mautik. Manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hidup kita sebentar. Tidak ada yang lama, mungkin 60 tahun sampai 70 tahun. Atau barangkali masih muda pun sudah meninggal dunia. Subhanallah. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang masa matimu. Mumpung kita masih hidup. Karena kalau orang sudah meninggal dunia, dia pasti menyesal karena ternyata persiapan yang mereka lakukan sangat sedikit. Bekal yang mereka kerjakan ternyata tidak banyak. Begitu dicabut nyawa oleh malaikatul maut, berpindahlah roh ke alam kubur, jasad kita berpindah ke kuburan. Disitulah terlihat balasan kebaikan dan balasan keburukan pada diri seorang hamba. Ada yang mendapatkan siksa kubur, ada yang mendapatkan nikmat kubur. Nah, di situ ternyata penyesalan terjadi. Kenapa? Tidak memanfaatkan masa hidupnya ketika sedang ada di dunia. Begitu banyak hadis ya, subhanallah. Bahkan Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana penyesalan-penyesalan orang-orang yang mereka sudah meninggalkan dunia, berada di alam yang lain. Mereka menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Bahkan di surah As-Sajdah, ayat ke-12 Allah menyebutkan tentang penyesalan mereka, di antaranya demikian, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah gambarkan penyesalan orang-orang yang sudah berada di alam yang lain. Walau tara idzil mujrimun. Seandainya kamu melihat, kata Allah, betapa mengerikan, betapa menakutkan orang-orang yang sudah berada di alam lain, mereka menyesal pada waktu itu. Orang-orang yang mereka selama di dunia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah tabaraka wa taala dengan penuh penyesalan, dengan penuh ketundukan. Mereka malu dengan perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Seandainya engkau melihat, kata Allah, peristiwa pada waktu itu yang sangat menegangkan, di mana setiap pelaku dosa dan maksiat, baik dia kafir, baik dia zalim, baik dia munafik, baik dia fasik, siapa saja, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar. Di sana mereka melihat balasan kebaikan dan keburukan, dan mereka melihat dan mendengar bahwa memang Allah itu hak, Quran itu hak, Nabi Muhammad SAW benar, semuanya benar, dan mereka tidak punya persiapan yang banyak. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na na'mal salihan inna muqinun, maka kembalikanlah kami ke alam dunia, kembalikan kami ke alam dunia, karena kami ingin beramal saleh, kami ingin mengejar ketertinggalan kami selama ini, tapi tidak bisa. Saat ini kami sudah yakin, ya Allah, nggak bisa. Di alam yang lain tidak ada kesempatan untuk bisa beramal saleh. Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah, tidak bisa lagi dia beramal saleh. Terputus, kata Nabi SAW, kecuali ilmu yang bermanfaat yang dulu pernah dia lakukan ketika masih hidup di dunia, atau sedekah jariah yang dulu masih dia lakukan waktu hidup di dunia, atau doa dari anak yang saleh. Itu tadi di surah As-Sajdah. Begitu juga di surah yang lain, ada di surah Al-Mu'minun. penyesalan dari orang-orang yang sudah berada di alam yang lain.
Di dunia mungkin ada orang yang menyesal, dulu dia banyak dosa, sekarang dia bertobat, ya, atau mungkin kaum muslimin yang sudah berusaha beribadah, tapi penyesalan tersebut tidaklah lebih dahsyat dibandingkan peristiwa yang terjadi nanti di akhirat. Dan kehidupan yang pertama kali yang dinamakan kehidupan akhirat adalah kehidupan di alam kubur. Al-qabru awwalu manazil akhirah, kata Nabi SAW. Kubur itu adalah tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Barang siapa yang selamat di kubur, maka akan dimudahkan melalui tahapan-tahapan berikutnya dari kehidupan alam akhirat. Dan barang siapa yang tidak selamat di kubur juga tidak selamat, kata Nabi, maka tahapan berikutnya dari kehidupan panjang alam akhirat, maka dia akan merasa berat dan sulit untuk mendapatkan keselamatan. Makanya Nabi menyebutkan, ya, manfaatkan hayataka qabla mautik. Manfaatkan hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Semua kita, termasuk saya, kita semua sama. Sama-sama manusia, sama-sama berusaha maksimal mumpung masih hidup. Jangan sampai seperti yang Allah ceritakan tadi di surah As-Sajdah atau mungkin di surah Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, datang kematian, sudah mati, sudah dicabut nyawanya, baru mereka mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Rabbku, ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia. Kembalikan ya Allah aku ke alam dunia. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh, amal yang selama ini aku tinggalkan, yang tidak aku kerjakan, yang aku sia-siakan, waktu demi waktu habis percuma. Apakah diizinkan? Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah perkataan yang diucapkan. Allah tidak akan izinkan orang yang sudah meninggal dunia untuk kembali ke alam dunia. Sudah mati dia, berada di alam yang lain. Allah tidak akan izinkan mereka kembali ke alam dunia. Dan Allah mengatakan, wa min waraihim barzakhun illa yaumi yub'atsun. Dan mereka tetap berada di alam kubur. Di hadapan mereka ada dinding, ada barzah, ada pemisah antara alam kubur dan alam dunia. Dan mereka tetap berada di alam kubur tersebut sampai manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Sampai manusia dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Mereka berada di alam kubur. Lihat, penyesalan terjadi. Surah As-Sajdah, surah Al-Mu'minun, ada lagi yang lain. Banyak sekali Allah menceritakan peristiwa-peristiwa orang-orang yang menyesal karena mereka tidak memanfaatkan hidupnya secara maksimal. Penuh dengan tangisan, bukan lagi air mata tapi air darah. Terutama orang-orang kafir, karena mereka mendapatkan siksa sampai hari kiamat. Setelah terjadinya dibangkitkan manusia di alam kubur, maka mereka pun mendapatkan siksa di neraka yang tidak pernah berhenti dan kekal selama-lamanya.